Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rinayati, mahasiswi PPG Angkatan Ketiga Universitas Ganesha Bali tahun 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Ya, jadi untuk hari ini ya, sebelum kita mulai pembelajaran supaya lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa ya. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Berdoa mulai. Ya, selanjutnya sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk hari ini berapa orang yang tidak masuk? 1 orang. Siapa yang udah masuk? 2, Anissa sama Arabella. Ya, jadi untuk hari ini 2 orang yang tidak masuk ya. Ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan ya, untuk materi kita hari ini ya adalah tentang permintaan dan penawaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 ya. Yang pertama, kalian harus mengerti apa itu permintaan dan penawaran. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, bunyi hukum permintaan, dan yang keempat, bunyi hukum penawaran. Ya, ada 4 ya. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Ibu akan tayangkan PowerPoint untuk pemberian materi, kemudian nanti Ibu akan kasih video pembelajaran tentang permintaan penawaran ya. Itu yang akan kalian analisa ya. Dari gambar tersebut apa yang bisa kalian analisa ya dari video tersebut ya. Sekarang Ibu tanya dulu, untuk materi yang kemarin itu kita belajar tentang masalah ekonomi. Ada yang masih ingat tentang apa itu masalah ekonomi? Ada, Bu. Yang ayo Sarmila, apa itu masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas, jumlah untuk memenuhi kebutuhan sebaik-baiknya. Masalah ekonomi ini dihadapi semua manusia dengan negara, baik negara berkembang atau negara maju. Selanjutnya untuk materi kita hari ini tentang permintaan penawaran, Ibu akan kasih PowerPoint ya untuk materinya ya. Nah, sudah ya. Jadi lihat di sini ya, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan pada tingkat harga tertentu ya. Jadi penawaran itu adalah barang dan jasa
yang akan ditawarkan pada tingkat tertentu. Jadi seorang konsumen itu harus melihat dengan detail ya, bagaimana dia menawarkan suatu barang sesuai dengan kebutuhan konsumen ya. Itu maksudnya adalah penawaran ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang lain. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam industri, perubahan harga barang industri dan komplementer. Jadi perubahan harga barang substitusi dan komplementer itu maksudnya kalau barang substitusi itu adalah barang yang ada penggantinya ya, bisa diganti maksudnya ya. Kalau barang komplementer itu barang yang saling memasuki, maksudnya buruh, misalnya antara sepatu dengan kaos kaki ya, itu. Kalau yang substitusi itu adalah nasi kan bisa diganti dengan mie ya, jadi bahan makanan itu bisa diganti dengan roti. Itu maksudnya dari barang substitusi dan komplementer. Kemudian harga barang-barang lain. Jadi kalau seorang konsumen itu ya, terutama ibu-ibu rumah tangga, dia yang paling jeli ya, dia mencari harga yang paling termurah dengan harga yang berkualitas, dengan kualitas harga ya. Jadi kita ibu-ibu kalau pergi ke pasar kadang kita mencari yang lebih murah, kita membandingkan harga ya, supaya kita mencari harga yang lebih murah nanti ya. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Jadi kita sudah perkirakan ya, sudah kita perkirakan. Jadi untuk besok itu kira-kira berapa uang yang harus kita keluarkan ya, khususnya untuk konsumen yang besok itu apa yang kita masak, apa yang kita beli, udah kita prediksikan gitu ya. Jadi biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kemudian kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu seiring dengan perkembangan zaman ya. Sekarang udah semua serba mesin ya. Sekarang orang sudah malas nyetrika di rumah, malas nyuci di rumah ya, tinggal telepon ya, diantar nanti dikembalikan. Itu sudah saking majunya teknologi ya. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam industri. Di negara kita itu sangat banyak sekali perusahaan ya, itu yang bersaing ya. Tetapi nanti ketika konsumen sudah memilih ya, pokoknya konsumen itu taunya mencari harga termurah saja ya. Jadi bagaimana industri itu bersaing untuk menarik perhatian dari konsumen ya, entah itu dengan cara menurunkan harga barang, menaikkan kualitas barang ya, itu caranya dari industri ya. Yang kelima sudah tadi Ibu jelaskan. Selanjutnya perkiraan harga masa depan, ekspektasi atau perkiraan produsen terhadap preferensi sosial dan kondisi ekonomi. Seorang produsen itu harus jeli melihat tingkat kemauan dari seorang konsumen ya. Yang terus pajak. Kalau pajak itu ya, jadi kenaikan pajak itu kadang tiap tahun meningkat ya, tergantung dari kebutuhan suatu negara ya. Jadi itu nanti kalau kebanyak kebutuhan negara untuk ini untuk itu, jadi pajak dinaikkan ya. Rata-rata sekarang orang ngeluh ya karena pajak terlalu tinggi ya, itu. Terus bencana alam. Bencana alam sering terjadi. Contohnya misalnya sekarang ada sering terjadi gempa di mana-mana. Jadi angin gitu ya. Jadi berpengaruh itu ke pertanian ya, pendidikan. Itu jadi berpengaruh terhadap perkembangan negara kita ya. Khususnya misalnya pendidikan itu ya, dan perekonomian. Terus tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan itu masing-masing perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda. Seperti Bang Ibu bilang tadi
ya. Jadi perusahaan itu harus bersaing antara perusahaan satu dengan yang lain, bagaimana dia meningkatkan kualitas dari barangnya tersebut, entah itu dengan cara menjual dengan harga murah gitu ya. Jadi bagaimana dia menarik minat dari seorang konsumen ya. Selanjutnya ya, terus baru kita hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang akan dijual. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan produsen semakin tinggi. Jadi ini adalah intinya ya dari tujuan pelajaran kita hari ini adalah hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang dijual. Ya, jadi seorang produsen itu dia lihat semakin tinggi permintaan dari seorang konsumen, jadi dia menawarkan harga atau barangnya semakin tinggi, ya, gitu. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan produsen semakin sedikit. Jadi kalau rendah harga itu seorang produsen sedikit dia tawarkan barangnya karena dia sudah melihat bahwa selera dari konsumen itu sudah rendah karena berpengaruh dengan kenaikan harga. Gitu ya anak ya. Terus selanjutnya elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Ya, jadi penawaran itu tergantung dari harga ya. Jadi seorang produsen itu dia melihat kalau harga naik, maka barang yang dia produksi itu semakin banyak, ya. Kalau harga turun, maka dia akan memproduksi barang sedikit, ya. Itu maksudnya dari elastis penawaran. Selanjutnya, elastisitas penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi, daya tahan barang, mobilitas faktor produksi, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Jadi waktu yang dibutuhkan itu kira-kira seorang produsen itu harus 2 tahun atau 3 tahun sebelum diproduksi sudah siap ya. Dia lihat dari minat masyarakat. Oh, jadi untuk 2 tahun 3 tahun ke depan itu saya harus mempersiapkan ini ya. Kalau saya lihat dari minat masyarakat untuk tahun ini dia trennya pakaian kayak ini, makanan kayak ini, harus sudah dipersiapkan. Itu ya nak ya. Terus yang kedua, daya tahan barang. Jadi setiap barang itu punya daya tahan kan, expired namanya ya. Yaitu expirednya harus tanggal ini, harus makanan sekian. Itu yang harus diperhatikan oleh produsen. Terus mobilitas faktor produksi. Jadi pesaing antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Ya, gitu harus dia lihat mobilitasnya. Apakah perusahaan yang baru dibuat itu kalau mobilitasnya tinggi, dia menawarkan dengan harga termurah, pasti masyarakat atau konsumen akan berlari ke perusahaan yang baru. Ya, biarpun baru tapi dia menarik masyarakat atau konsumen dengan berbagai cara supaya barangnya lebih laku. Ya, gitu. Terus yang keempat, kemudahan produsen baru untuk masuki pasar. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, pesaing antara perusahaan-perusahaan itu ya, biarpun perusahaan baru tetapi dia pandai minat masyarakat itu dia pandai menariknya ya, gitu. Biarpun perusahaan baru, otomatis nanti ya produsen akan masuk ke sana ya. Lebih condong ke yang lebih murah ya. Sudah ya, mungkin itu saja materi untuk permintaan dan penawaran. Selanjutnya Ibu akan kasih video ya, video pembelajaran tentang materi permintaan dan penawaran. Sekarang kalian perhatikan video yang Ibu tayangkan ya. Dari video ini nanti ya kalian bisa membuat kesimpulan. Disiapkan dulu anunya nak. Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi. Ibu pastikan LKPD-nya dulu ya, kelompok 1. Nanti dari video itu bisa kalian
lihat Secara apa umum, saja yang istilah bisa kalian permintaan bisa simpulkan. diartikan sebagai Ya. jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Jadi dari video yang Ibu tayangkan tadi itu ya, sekarang Ibu minta kalian ya untuk kerja kelompok ya. Jadi
apa yang bisa kalian ambil kesimpulan atau kalian bisa analisa dari video yang tadi itu, ya? Ya, silahkan dimulai dulu. Silahkan ditulis dulu apa yang kalian bisa simpulkan atau apa yang bisa dianalisa dari video yang tadi Ibu sudah kasih, ya. Sudah? Ya, sudah. Silahkan untuk kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan 3 orang mewakili anak ya, 3 orang. Sarmila, Nopa sama ini Sherly. Ya, silahkan diperkenalkan dulu kelompoknya ya. Nama kelompoknya. Siapa yang jadi moderator, penyaji, ya sama notulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya sebagai moderator Salwatayar Arjana dan sebagai penyaji Suryani Farula dan sebagai notulen Bapak Yanti. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silahkan dibacakan hasil diskusi. Video yang tadi kita lihat ini yang Dapat kita analisa, dapat simpulkan, ya. semakin tinggi harga barang, pengusaha akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Ketika pengusaha menurunkan harga, pembeli akan kembali. Besar-besar suaranya, nah. Semakin tinggi harga barang, pengusaha akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Ketika pengusaha menurunkan harga, pembeli akan kembali. Semakin tinggi harga barang akan semakin sedikit sedikit permintaan. Titik keseimbangan harga yang ditawarkan pengusaha. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Baca lah. Bertanya. Ya, kelompok 2. Baru dulu. Sengaja tulis soal. Sengaja. Apa ulang? Apa ulang? Tulis soal entar aja. Aneh. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab Anu nih. pertanyaan dari temannya. Itu atau nih? Baca deh sama-sama. Karena kalau harga turun, otomatis konsumen menyetok barang banyak untuk kebutuhan yang akan datang, contohnya beras, minyak, supaya nanti ketika harga naik, kebutuhan sudah bisa terpenuhi. sudah jelas. Sudah jelas? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas dulu temannya dulu. Tepuk tangan, ya. Silahkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Ulina Rizky sebagai notulis, sebagai moderator, Ratmaliana sebagai penyaji, Lin Wulandari sebagai notulis, dan ada Karmila Nanda Nurul Hair sebagai pembantu 1 dan Hesi Ayapira sebagai pembantu 2. Ketika ada 2 produsen yang bersaing dan salah satu produsen yang menjual dengan harga yang lebih murah dan ada produsen lain yang menjual dengan harga yang lebih tinggi, maka produsen yang menjual dengan harga yang lebih murah, permintaan akan lebih banyak dari konsumen daripada produsen yang menjual dengan harga yang lebih mahal. Ini hasil presentasi kami. Silahkan jika ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Kenapa ketika harga murah konsumen semakin banyak datang untuk membeli barang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Karena konsumen pasti akan lebih memilih pedagang atau pengusaha yang
Ya, silakan. Sudah jelas? Yang mau bertanya? Sudah. Nah, silakan dari kelompok lain ada juga yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, silakan. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sebagai moderator dan Sera sebagai penyaji dan Astrid sebagai konsuler. Saya akan membacakan kesimpulan dari video yang kita tonton tadi. Penjual harus pintar-pintar dalam menawarkan dan menarik konsumen agar tertarik membeli barang dan memberikan harga-harga murah, memberikan diskon. Menjual dengan harga murah akan membuat konsumen tertarik membelinya karena mendapatkan harga murah. Semakin mahal sedikit konsumen, semakin murah semakin banyak konsumen. Penjual harus pintar-pintar menawarkan barang dan harga murah supaya konsumen tidak berpaling ke penjual lainnya. Sekian hasil kesimpulan kelompok kami. Silakan untuk kelompok lain bertanya. Ya kelompok 4. Silakan pertanyaannya. Kenapa semakin tinggi harga barang permintaan turun? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual lebih mudah pada tingkat harga tertentu. Ya, kelompok 4 isi jawaban dari kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang sudah kita tonton tadi. Saya sebagai penyaji Apriana dan di sebelah saya sebagai moderator Apriana dan di sebelah saya sebagai penyaji Hilmi Salsabila dan sebelahnya lagi sebagai penulis dan di sebelah Hilda Desia Winatari sebagai pembantu 1 dan Nurul Hidayah sebagai pembantu 2. Ya, silakan. Jika harga naik maka harga konsumen akan beralih ke dari kurva permintaan penawaran bisa disimpulkan bahwa konsumen sangat peka dibandingkan harga. Seorang konsumen pasti akan memilih harga yang rendah dan barang yang berkualitas. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa pengaruh permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam rumah tangga, setiap rumah tangga konsumen akan selalu mencari harga yang rendah. Contohnya, misal barang komputer dan beras substitusi yang masih bisa saling melengkapi dan bisa ada bahan pengganti. Sekian dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih yang sudah maju dan mendiskusikan hasil dari diskusi kalian. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan kasih soal subjektif ya pilihan ganda satu orang satu-satu, silakan dikerjakan ya. Ini adalah hasil evaluasi terakhir ya.
mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Ibu ucapkan terima kasih, ya. Sekarang untuk terakhir, ya, silakan untuk kelompok 1, ya, membuat kesimpulan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan untuk kelompok 1 disimpulkan. Ya. Tujuan pembelajaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual, ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Bunyi hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran semakin tinggi, harga barang semakin banyak, barang yang akan dijual ditawarkan. Produsen sebaliknya semakin rendah harga barang, jumlah barang yang akan dijual ditawarkan semakin sedikit. Ya, sudah. Jadi terima kasih untuk Sarmila sudah membacakan hasil kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, terima kasih ya untuk anak-anakku sudah berdiskusi, ya, sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan tadi Ibu membuat PowerPoint dengan melihat video, ya, gitu. Ya, jadi untuk hari ini sekian dulu dari Ibu Guru, ya. Untuk materi kita untuk pertemuan yang akan datang adalah tentang kelangkaan, ya. Silakan kalian persiapkan nanti, kalian cari faktor kelangkaan, jenis-jenis kelangkaan dan pengertian dari kelangkaan, ya. Itu disediakan materinya supaya nanti ketika sudah kita mulai belajar sudah siap, sudah tahu materi yang akan dipelajari hari itu juga, ya. Sekian dari Ibu Guru, silahkan untuk barokahnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita sama-sama membaca Alhamdulillah.